Dari anime One Piece, banyak banget yang bisa dipelajari. Dan bahkan sebagai seorang nakama, gue pun belajar banyak. Ini 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Halo Sobat Pembelajar, balik lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gue Umar, yang mana kita sharing-sharing konten-konten tentang pengembangan diri. Dan kali ini gue pingin share salah satu jurnal entry gue. Jadi gue lagi lihat jurnal-jurnal lama. Ini jurnal gue simple aja ya, polos hitam kayak gini. Dan ketika gue baca, gue ketemu satu tulisan jurnal gue yang lama, yaitu tentang pelajaran hidup yang gue dapetin dari anime One Piece. Ini adalah series anime yang gue ikuti sudah lama sekali, sampai sekarang nggak terlalu sih, tapi masih lumayan ngikutin. Dan banyak banget pelajaran-pelajaran hidup yang gue ambil dari situ. Dan gue pingin share 5 hal apa yang gue dapetin dan bener-bener gue terapin dalam hidup gue sekarang. Dan memang ketika kita belajar hal baru, nggak harus kita belajar dari buku, dari course, dari YouTube. Kita bisa belajar dari apapun. Dari yang fiksi juga banyak learning yang bisa kita peroleh. Dan kadang ketika kita consume fiction works, kita mencoba membaca atau menonton cerita, film, hal yang sifatnya memang bukan dikhususkan untuk self development, kita justru bisa makin kena, makin dapat filosofinya karena dibawakan dengan story. Nah, ini yang pengen gue share ya. Nah, lo juga boleh tulis di komen kalau misalnya ada yang senang nonton anime atau One Piece juga. Jadi, pelajaran pertama adalah challenge the status quo. Jadi, ketika kita baru mulai menonton, tokoh utamanya adalah bajak laut. Yang mana biasanya bajak laut dipersepsikan sebagai yang jahat, di sini menjadi protagonisnya, menjadi yang utama. Ini adalah satu hal yang gue sangat-sangat deep lah buat diri gue sendiri. Bagaimana gue nge-challenge the status quo. Apa-apa yang ketika di culture gue ya, di keluarga gue, di masyarakat sekitar gue pada waktu itu tidak ada gambaran oke, nanti berkarir jadi kreator, jadi penulis. Itu tidak default lah, tidak umum. Sehingga tidak kepikiran sama sekali karena memang eranya belum seperti sekarang. Dan akhirnya impian-impian tuh dianggap tidak masuk akal kalau benar-benar dijadikan karir. Maka pada akhirnya ya udah cobain gitu, ngelakuin, dan bisa sampai sekarang gitu. Dan sisi Luffy dan kawan-kawan ya, bajak laut topi jerami itu banyak sekali hal-hal yang dilakukan, ya udah yang kita pingin apa lakuin gitu, yang kita pingin apa lakuin gitu. Dan mungkin bertentangan dengan apa yang umumnya dipahami orang-orang gitu. Tapi kalau kita memang mau dan berani mempertanyakan status quo, kita bisa mendapatkan freedom atau kebebasan yang mereka punya gitu. Itu satu pelajaran yang gue benar-benar rasakan gitu, dan gue hidup dengan itu sekarang. Jadi kalau sekarang ya udah gue ngelakuin apa yang gue seneng, tidak umum di masyarakat, it's okay. Yang penting gue seneng, enjoy, dan lakuin. Ini juga berkaitan dengan pelajaran yang nomor 2, break the rules ya. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang didobrak gitu ya, yang biasanya orang takut dengan pemerintah dunia kalau di anime One Piece, tapi gengnya si Luffy malah berani menentang pemerintah dunia. Yang penting mereka ngelakuin apa yang menurut mereka benar gitu, bukan apa yang menurut society benar. Dalam buku The Code of the Extraordinary Mind oleh Vishen Lakhiani, ada satu istilah namanya rules atau bullshit rules. Nah, ini yang harus kita berani pertanyakan. Ketika gue baru merintis karir sebagai seorang kreator, emang bisa ya menjadi kreator di bidang self-development yang mana gue nggak punya basicnya sama sekali. Gue nggak bisa bikin konten, ataupun materinya juga gue nggak terlalu jago ya. Bikin konten dari segi desain, dari segi marketing, dari segi video, nggak ngerti sama sekali. Tapi akhirnya ya belajar. Dan pada waktu itu, path atau jalur umumnya, gue sebagai alumni anak teknik harusnya menjadi seorang engineer, atau mungkin jadi dosen lah. Karena gue juga lulus S2 pada waktu itu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan itu. Ya lu kalau udah ambil S1, S2, lanjutlah jadi dosen gitu. Kalau nggak, sia-sia dong jurusan lu, sia-sia dong ilmu engineering lu. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi ya udah, itu aturan yang umum gitu. Gue harus jadi engineer, aturan yang umum. Dan akhirnya berani break the rules, ya kecuali rules yang sifatnya hukum alam gitu ya, atau hukum undang-undang, atau hukum agama, itu kita kecualikan. Selain itu ya break the rules gitu, berani mempertanyakan
challenge status quo dan juga berani break the rules asalkan kita lakukan apa yang memang menurut kita benar. Kemudian yang ketiga adalah enjoy life. Ini enjoy life ini salah satu yang gue rasa sekarang sedikit banget ya orang-orang benar-benar ngelakuinnya. Banyak sekali orang-orang terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak dia sukai, padahal sebetulnya banyak opsi-opsi lain yang memungkinkan untuk dilakukan. Tentu setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, gue paham itu. Tapi kalau kita mau, sebenarnya kita bisa lebih enjoy life. Sebagai contoh, sekarang gue lagi digital nomad, gue lagi keliling-keliling Indonesia 1 tahun penuh, dan sekarang gue lagi pindah-pindah tempat tinggal. Ini sekarang gue di sebuah hotel di Semarang, dan ya udah syuting video YouTube seperti ini. Dan gue seneng banget bisa pindah kota, karena memang itu yang gue inginkan. Karena gue emang seneng menjadi seorang digital nomad, solo traveling, pindah-pindah kemana-mana, dan akhirnya enjoy hidup gue, bisa kerja kapan aja, bisa kerja di mana aja, karena itu yang gue inginkan. Belum tentu orang lain menginginkan hal yang sama. Ini yang gue inginkan, dan gue ngelakuin itu supaya gue enjoy. Sama seperti banyak orang bahas tentang kerja sesuai passion. Kerja sesuai passion bukan buat kita jadi kaya, bukan buat kerjaan kita mudah. Ya gue kan kerja sesuai passion yang gue lakukan. Enggak, banyak juga tantangannya, susah juga gitu. Tapi bagaimana kita kerjanya senang, kita kerjanya enjoy. Nah ini yang gue dapat dari si anime One Piece itu sendiri. Ya mereka ngelakuin apa yang mereka senang aja gitu loh. Yang mereka senang, mereka lakuin. Yang mereka senang, mereka lakuin. Dan setiap kru dalam kelompok Mugiwara, kelompok topi jerami itu punya keinginannya masing-masing, punya hal yang mereka enjoy masing-masing. Dan it's okay gitu. Itu sih yang menarik dari anime One Piece dan gue coba terapkan dalam kehidupan. Yang keempat adalah loyal ya. Jadi buat lo yang nonton One Piece pasti tahu seberapa loyalnya anggota-anggota kru Mugiwara ke Luffy, ke kaptennya. Dan itu adalah akibat dari leadership yang luar biasa, mengutamakan timnya daripada apapun. Ini juga yang gue sendiri masih struggle, karena gue terus belajar bagaimana bisa menjadi seorang leader yang baik untuk tim gue. Tapi dari sini, satu aturan leadership yang banyak diomongin oleh pakar-pakar leadership tetap sama. Udah peduli sama tim lo, udah gitu aja. Dan menarik sekali, salah satu yang gue pelajari ketika gue dulu sempat jadi anak kuliah yang sering ikut lomba-lomba, salah satu lombanya hackathon, dan gue ikut lomba di Tokopedia. Dan waktu itu diperkenalkan dengan culture-nya mereka. Ternyata di Tokopedia itu memanggil rekan kerjanya nakama. Ini adalah satu filosofi yang memang diambil dari One Piece juga. Jadi di One Piece kita memanggil teman kita nakama. Nakama itu memang teman, tapi bisa juga diartikan sebagai kru, kayak teammate gitu ya. Dan dari ceritanya si One Piece ini, nakama di sini tuh bisa sampai mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan nyawa untuk bisa melindungi nakamanya, untuk bisa melindungi temannya. Itu yang memang benar-benar deep, dan harusnya sense itu kita miliki di tim apapun, di tempat kerja kita. Ya memang tidak serta-merta persis, tapi banyak sih value-value yang bisa kita terapkan. Terus yang kelima, yang terakhir adalah focus on purpose. Ingat lagi tujuan kita apa. Dari awal share sampai akhir ya, tujuannya pengen jadi raja bajak laut, dan dia sebisa mungkin untuk ngelakuin terus dan mengulang-ulangnya terus. Dan bahkan ketika kenalan gitu, siapa namamu? Ora Monkey D. Luffy. Kaizoku ni naru otoko da. Itu diulang-ulang terus. Dan setiap krunya itu punya goalnya masing-masing juga, punya impiannya masing-masing juga. Jadi apapun impian kita, ya nggak ada yang masalah gitu. Tinggal kita fokus ke impian kita, dan fokus on purpose adalah prinsip hidup gue nomor 1 dari 10 prinsip hidup. Ketika kita fokus ke tujuan kita, maka pada akhirnya kita akan menjadi magnet yang membuat orang-orang tertarik kalau kita benar-benar fokus ada impian yang mau kita wujudkan. Jadi kalau misalnya lo punya goal, punya target, punya purpose, ya udah kejar terus, kerja terus. Dan jangan lupa untuk sering-sering mengafirmasikannya. Self-talk positif itu penting. Dan gue terus-menerus ya melakukan afirmasi setiap pagi, visualisasi untuk mencapai goal yang gue pengen kejar. Itu yang gue dapetin dari anime One Piece, dan kelima-limanya sangat-sangat membekas buat diri gue sekarang. Dan sampai sekarang, walaupun nggak setiap pekan ya, mungkin setiap bulan lah, masih ngikutin, dan sangat penasaran nanti akhir ceritanya seperti apa, karena belum tamat juga kan. Oke, so kurang lebih itu aja dari video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada insight yang bisa lo ambil. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pembelajar.